Halo anak-anak, pada video ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara membaca hasil pengukuran pada skala neraca Ohaus ya. Jadi neraca Ohaus ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur massa pada benda. Jadi alat ini sering digunakan pada bidang pariwisata. Nah, contohnya Ibu sudah ambilkan satu hasil pengukuran pada skala Ohaus. Pada skala Ohaus itu ada namanya skala untuk ratusan, kemudian ada skala untuk puluhan, dan ada skala untuk satuan. Nah, untuk hasil pengukurannya, kalian jumlahkan ketiga satuan hasil pengukurannya ini. Nah, untuk nilai baca pada gambar 1.17, itu adalah 400, kemudian puluhannya 90, dan satuannya adalah 8,2. Tinggal dijumlahkan, 400 ditambah 90 ditambah 8,2, hasilnya menjadi 498,2 dalam satuan gram. Nah, selanjutnya itu ada namanya angka penting. Nah, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka penting sendiri itu terdiri atas angka pasti, kemudian ada angka taksiran. Ada beberapa aturan angka penting yang perlu kalian perhatikan. Jadi, tidak semua angka dalam sebuah bilangan merupakan angka penting. Aturannya, yang A itu semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 123,4. Di sini terdapat 4 angka penting. Kemudian yang B, itu angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 530. 0 di sebelah kanan termasuk angka penting. Jadi terdapat 3 angka penting. Yang C, angka 0 di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 23.407. 0 di antara 4 dan 7 adalah angka penting. Jadi di sini ada 5 angka penting. Yang terakhir, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Tanda koma desimal bukan angka penting. 0,57. 0-nya bukan angka penting, jadi sisa 2 angka penting, 5 dan 7. 0,0374. 0 dan 0 ini bukan angka penting, jadi sisa 3 angka penting, yaitu 3, 7, dan 4. Itu untuk aturan angka penting. Kemudian ada aturan pembulatan. Nah, pembulatan ini itu digunakan untuk mengubah suatu bilangan pecahan menjadi bilangan bulat atau untuk mengurangi digit angka sesuai dengan aturan tertentu. Nah, aturannya, jika angka lebih besar dari 5, itu dibulatkan ke atas. Jika angkanya lebih kecil dari 5, itu dibulatkan ke bawah. Jika angkanya tepat sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah genap. Kalian bisa perhatikan contoh yang Ibu berikan. Nah, terakhir, itu ada nilai ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, hasil pengukuran itu dinyatakan dengan nilai signifikan ditambah kurang lebih nilai ketidakpastian. Dalam bentuk simbol, kita tuliskan dengan hasil itu sama dengan X ditambah kurang lebih delta X. X-nya itu nilai signifikan, delta X-nya ini ketidakpastiannya. Nah, dalam suatu pengukuran, nilai ketidakpastiannya itu adalah setengah dari skala terkecil alat ukurnya. Contohnya, mistar dengan skala terkecil 1 mm memiliki ketidakpastian setengah dari 1 mm adalah 0,5 mm. Atau kita ubah ke dalam bentuk cm. Dibagi 10 menjadi 0,05 cm. Misalkan, kita dapat mengukur panjang pensil dengan mistar dan memperoleh nilai pastinya 10 cm. Maka, yang kita tuliskan panjangnya itu sama dengan 10 cm ditambah kurang lebih 0,05 cm. Nah, nilainya ini kita sebut sebagai ketidakpastian mutlak atau absolut.
Nah, selain ketidakpastian mutlak ini, ada juga ketidakpastian relatif atau kita sebut dia ralat nisbi. Ralat nisbi ini rumusnya delta X per X dikali 100%, atau nilai ketidakpastian dibagi dengan nilai pasti atau hasil pengukuran dikalikan dengan 100%. Contohnya, pada hasil pengukuran di atas, ketidakpastiannya adalah 0,05. Hasil pengukurannya 10 cm dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 0,5%. Jadi 0,5% ini adalah hasil untuk ketidakpastian relatif. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih.